Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Amin. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 yaitu Anis Khofifah dan Dorotu Nasika akan mempresentasikan materi tentang nusyus. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian nusyus. Nusyus secara bahasa berasal dari kata nasyaya yanshuyu nasyan wa nusyuzen, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Sikap tidak patuh dari seorang di antara suami dan istri atau perubahan sikap suami atau istri. Nusyus secara istilah syara adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh suami atau istri. Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa nusyus dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Pengertian nusyus menurut para ulama. Menurut fuqaha Hanafiyah, seperti yang dikemukakan oleh Sholih Ghanim, mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami istri. Menurut ulama madhab Maliki berpendapat bahwa nusyus adalah saling menganiaya suami istri. Menurut ulama Syafi'iyah, nusyus adalah perselisihan di antara suami istri. Menurut ulama Hambaliyah, nusyus merupakan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Menurut Abu Mansur Al-Laghawi mengatakan bahwa nusyus adalah rasa bencinya masing-masing suami atau istri terhadap pasangannya. Istri timbul rasa benci pada suami dan juga sebaliknya. Jadi tidak hanya berlaku bagi perempuan saja. Selanjutnya, nusyus atau KDRT dalam hukum positif. Istilah nusyus dalam KHI, kompilasi hukum Islam, hanya dinisbat kepada istri, sehingga dalam KHI tidak ditemukan istilah nusyus suami. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya nusyus dari pihak istri serta akibat hukumnya. Dalam KHI dijelaskan kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami. Di dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya. Selanjutnya, apabila istri meninggalkan suami saat jelas istri telah meninggalkan kewajibannya sebagai istri yang ada di kompilasi hukum Islam pasal 83. Menurut pasal 83, yaitu istri yang meninggalkan atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri kecuali dengan alasan yang sah, maka istri dapat dianggap nusyus. Apabila istri muncul tanda-tanda nusyus, maka suami berhak memberi nasihat. Kemudian jika sudah nyata nusyus, maka suami berhak untuk berpisah tidur dengannya. Kalau dia masih durhaka, suami berhak memukulnya. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada menyebut secara khusus tentang pemukulan istri nusyus, tetapi tindakan kekerasan fisik ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 20 menyebutkan tentang penganiayaan, yaitu bermula dari pasal 351 hingga 358. Sekiranya pemukulan itu menyebabkan mangsa pingsan atau tidak berdaya atau mengalami luka berat pada pasal 89. Luka berat berarti jatuh sakit, mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh, atau yang akan menimbulkan bahaya nyawa. Yang kedua, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan pekerjaan. Yang ketiga, kehilangan salah atau panca indera. Yang keempat, mendapat cacat berat. Yang kelima, menderita sakit lumpuh. Yang keenam, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih. Yang ketujuh, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Penafsiran ayat tentang nusyus. Ayat tentang nusyus terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 128. Penafsiran surat An-Nisa ayat 34 tentang nusyus istri dalam tafsir Ibnu Katsir yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuzuhunna fil madaji'i wadribuhun. Artinya, para perempuan yang kamu khawatirkan akan berbuat durhaka kepadamu, maka berilah nasihat, jangan tidur seranjang dengannya dan pukullah mereka. Berikut ini adalah beberapa tindakan edukatif yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, berilah nasihat, yang kedua, hindarilah dia di tempat tidur, yang ketiga, pukullah mereka. Jika istri tidak meninggalkan perbuatan buruknya setelah dinasihati dan diboikot, maka kamu boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Para ahli fikih mengatakan, pukulan yang tidak melukai artinya yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak meninggalkan bekas. Dalam penafsiran surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ini imra'atun khafas min ba'liha nusuzan aw i'radun fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha was-sulhu khairun wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki atau pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz yang sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Makna ba'liha nusuzan au i'radun, yang dimaksud nusyuz yaitu adanya kekerasan pada perkataan, perbuatan, atau pada keduanya. Sedangkan yang dimaksud i'radun adalah diam dari berbuat baik atau buruk, mengajak atau menyakiti. I'radun menunjukkan atas kuatnya rasa benci. Berkaitan dengan firman Allah, fala junaha 'alaihima ayyusliha, terdapat beberapa pokok penafsiran. Pertama, hak istri atas suami adalah mahar, nafkah, atau jatah giliran. Ketiga, hal ini yang menjadi ketentuan bagi tuntutan istri dari suaminya, baik suami menghendaki atau membangkang. Namun wati bukan merupakan tuntutan. Suami tidak boleh dipaksa untuk wati. Apabila suami istri berdamai atas sesuatu, maka hal itu baik daripada berpisah atau tetap bersengketa dan berpaling karena berdasarkan firman Allah, wa ahdiratil anfusus syuh. Walaupun pada dasarnya manusia itu kikir bahwa syuh atau bakhil adalah hal yang biasa pada diri seseorang. Bakhil adalah sifat semua orang, sehingga mengandung kemungkinan makna bahwa sekalipun seorang istri kikir untuk melepas atas bagian dan haknya, dan juga mengandung kemungkinan makna bahwa suami kikir karena lamanya tinggal dengan istrinya yang sudah tua dan sudah keriput wajahnya dan tidak ada lagi kelezatan dalam pergaulannya. Selanjutnya, reinterpretasi ayat tentang nusyuz. Pada surat An-Nisa ayat 34 membicarakan tentang memberikan hak kepada suami untuk mendidik istrinya yang nusyuz, seperti durhaka, sombong, benci kepada suami. Hal ini bisa melalui 3 cara, yaitu menasehati atau membujuk, pisah tempat tidur, dan memukulnya. Pada surat An-Nisa ayat 128 bahwa ayat tersebut mengarahkan kepada suami istri untuk melakukan kesepakatan damai, sekalipun salah satu pihak harus mundur dari haknya dan pihak lain mendapatkan lebih demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Setiap pasangan suami istri agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem bersama mereka begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan. Perdamaian antar suami istri sedapat mungkin dilakukan terlebih dahulu antar mereka berdua saja, tanpa segera melibatkan atau diketahui orang lain.
Menurut ayat ini, perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar ketentuan ilah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.